Selamat siang semuanya. Nah, masih bisa ditambah lagi semangatnya. Selamat siang semuanya. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita akan mulai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya supaya kita rileks, supaya kita semakin konsentrasi ya dalam kita mengikuti ibadah, seperti biasanya kita akan ice breaker dulu ya, supaya kita lebih santai lagi ya. Kita akan ice breaker tapi gampang sekali ya, gampang sekali. Contohnya seperti ini, kita akan bertepuk tangan saja ya, kita akan bertepuk tangan saja. Nama ice breakernya ini adalah tepuk dangdingdung. Tepuk apa namanya? Dangdingdung. Ya, tepuk dangdingdung. Seperti ini ya. Kalau saya katakan tepuk dangdingdung, gerakannya seperti ini. Tepuk dangdingdung. 1, 2, 3. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Ha, aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha gitu. Ya, bisa semuanya? Berdiri semuanya. Berhitung 1, 2, 3. Lagi dangdingdungnya tadi baru sekali yang suaranya kedengaran. Coba Tante Emil kesini lagi. Ayo, kurang semangat ini ya. Kayaknya semangat gerakannya, suaranya kurang kedengaran. Coba sekali lagi Tante Emil, dangdingdungnya gimana tadi? Hitungannya setelah ketiga. Kurang teriak ya. Kurang teriak ya. Teriak katanya, kurang teriak ya. Sekali lagi berarti. Oke, kita sekali lagi ya. Siap. Tepuk dangdingdung 1, 2, 3. Dan semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan Amin. puji Tuhan. Tetap kita makin berdiri, makin tinggi lagi. Tetap makin berdiri ya, kita mau memuji nama Tuhan. Oh iya ya, ini lupa ya ada panggung. Nggak kelihatan. Oke, ini saya dibantu oleh Cici Maria, silakan maju ke depan. Kita mau memuji nama Tuhan sama-sama, bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita mau memperingati hari kenaikannya Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan bagi Dialah segala pujian kita naikkan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai.
bahwa Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat muka-muka yang bergembira hari ini ya. Orang-orang yang berbahagia di dunia karena ibu-ibu baju barunya berarti bisa dipakai. Ya. Lipstiknya bisa dipakai. Tasnya yang sudah sekian lama di lemari bisa dipakai lagi. Dan kita juga akan menikmati berkat-berkat secara jiwa juga secara jasmani ya. Yang saya senang juga kita akan menikmati berkat makanan enak hari ini ya. Seperti kemarin bersama dengan Pak Agung, Pak Niki kita makan enak di hotel ya. Jarang-jarang karena di rumah biasanya kalau ada makanan enak, anak-anak yang kebagian makan enak, orang tua kebagian makan nggak enak, nah, gitu ya. Jadi hari ini kita bersuka cita karena kita juga akan menikmati berkat secara jasmani. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, semakin sempurna berkat kita itu kalau mencapai tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Berkat kita akan semakin sempurna kalau kita sampai kepada tubuh, jiwa, dan roh. Berkat tubuh berarti kita bergembira, ya, kita datang di tempat yang indah, di tempat yang nyaman, kita ketemu dengan teman-teman, itu berkat secara jiwa kita merasa fresh, tubuh kita merasa fresh, jiwa kita, pikiran juga merasa diberkati karena kita bertemu dengan yang lain, bersuka cita bersama, menikmati kebersamaan bersama, itu mencakup berkat jiwa. Tetapi berkat roh itu hanya bisa diisi oleh pribadi Tuhan. Dan itu akan kita terima ketika kita menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan ketika kita menikmati firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau melihat satu ayat firman Tuhan berkaitan dengan tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Mari kita akan melihat di ayat firman Tuhan di dalam Kitab Kisah Para Rasul, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, akan disalibkan dan akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Semua diingat, kemudian dia akan hidup. Dan kemudian ketika Yohanes 14 ketika dia mengatakan aku akan pergi meninggalkan, itu digenapi dengan peristiwa kenaikan Yesus. Itu artinya semua yang diucapkan oleh Yesus itu digenapi. Yesus tidak pernah dusta dengan kita.
apa yang dia ajarkan tentang kerajaan Allah, apa yang dia ajarkan tentang jalan menuju kepada keselamatan, apa yang dia ajarkan selama ini, itu benar-benar digenapi. Yesus membuktikan perkataannya itu telah dibuktikan. Perkataan yang telah digenapi semua, tidak ada yang tidak. Itu artinya Yesus adalah orang yang berjanji. Amin. Dia yang menepati. Kalau dia berjanji akan membawa kita ke surga, dia pun akan menepati janji. Amin. Kalau dia berjanji akan datang kedua kali, dia pun akan menepati janjinya. Karena itu mari kita bersyukur Tuhan. Terima kasih janji dia dan kami. Aku percaya akan masuk pada kemuliaan kekal. Aku percaya akan masuk ke dalam kerajaan sorga sebagaimana aku janjikan kepada. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua, bahwa ada dua momentum perpisahan, tapi juga ada momentum pembuktian tentang keilahian Yesus dan kebenaran ajaran. Biarlah ini boleh memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Inilah ayat firman Tuhan yang mencatat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, sesungguhnya kita melihat ada dua momentum yang Tuhan mau tunjukkan kepada murid-muridnya. Ya, ada dua momentum yang Tuhan mau tunjukkan kepada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Momentum yang pertama itu adalah kita harus akui bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah momentum perpisahan. Ya, momentum perpisahan. Perpisahan dengan siapa? Perpisahan Yesus secara fisik bersama dengan pengikut-pengikutnya. Jadi kenaikan ke sorga itu adalah momentum perpisahan Yesus yang berinkarnasi dengan murid-muridnya, dengan pengikut-pengikutnya. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan? Ya, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman yang menjadi manusia. Itu berarti Allah yang berinkarnasi secara fisik menjadi Yesus, yang dikatakan firman Tuhan dia bersama-sama dengan murid-murid selama 3,5 tahun, yang kemudian ditangkap, disalibkan, dan kemudian mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus yang secara fisik yang selama ini mereka kenal, itu akan terjadi sebuah perpisahan. Yesus yang berinkarnasi itu dengan murid-murid. Jadi itu adalah momen atau momentum perpisahan Yesus dengan murid-murid. Tetapi ingat, perpisahan Yesus dengan murid-murid ini bukan perpisahan spontanitas. Bukan perpisahan kebetulan. Tetapi ini adalah momen perpisahan yang dirancang sebegitu rupa oleh Yesus. Ya, yang dirancang sebegitu rupa oleh Yesus. Bapak Ibu ingat, setelah Yesus bangkit, kata firman Tuhan, ia 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid. Di momen 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid itulah ia mengajar tentang siapa dia. Ia mengajar tentang kerajaan Allah. Dan selanjutnya ia jelas-jelas merancang momen perpisahan itu. Dia katakan, ayo kita akan ketemu di Yerusalem dan berkumpullah kamu di Bukit Betania. Jadi momentum perpisahan ini adalah momentum yang sudah dirancang oleh Tuhan. Bukan kebetulan, tetapi dirancang oleh Tuhan. Ketika mereka berkumpul, ya di ayat yang kita baca tadi, itu berarti berkumpulnya mereka itu berkumpul bukan karena kebetulan, tapi berkumpul karena sebuah kesepakatan. Berkumpul karena sebuah janji. Itu artinya momentum perpisahan ini adalah momentum yang sudah dirancangkan oleh Tuhan.
Ya, momentum yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nah, perpisahan yang dimaksud di sini memiliki beberapa makna, ya, memiliki beberapa makna. Bahwa perpisahan Yesus ini adalah perpisahan Yesus secara fisik dengan pengikut-pengikutnya. Dan perpisahan fisik ini digantikan atau beralih kepada perjumpaan secara rohani. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, aku akan pergi meninggalkan kamu, tetapi aku akan mengutus seorang penolong, seorang pribadi yang lain yang sama seperti Yesus. Dialah yang akan menyertai kamu. Artinya momen perpisahan ini memang merupakan sebuah kesedihan karena mereka berpisah secara Yesus secara fisik. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa perpisahan mereka secara fisik akan digantikan dengan penyertaan Yesus secara rohani. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Yohanes 14. Tetapi aku akan mengirimkan seorang penolong lain. Mereka akan berpisah secara fisik, tetapi itu akan beralih kepada penyertaan secara rohani. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kamu. Iman kami, pengharapan kami tetap tertuju kepada Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah yang menjadi komitmen kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hati kami semua. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Stefanus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus Tuhan pakai dimanapun berada. Dan kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan sebentar kami rindu untuk memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami semua. Dan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. I
Jadi ada yang udah bisa lah ya. Sangatan, cobain lagi pakai lagi. Nah, itu pelan-pelan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. Siapa suka lagunya? Sungai seperti kamu pernah di dalamku. Oh yes, aku suka cintamu melimpah dalamku. Ku bermain rasa suka, beriuri setiap waktu. Games ya, saya harap kita tidak bubar dulu, malah kita akan foto bersama ya. Setelah doa kita foto bersama, kemudian ada games yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Setelah itu nanti kita akan makan siang bersama. Jadi harap sabar ya untuk kita sama-sama menikmati acara pagi ini yang sungguh luar biasa ya. Silakan Bapak Stefanus akan memimpin dalam doa untuk anak band yang berulang tahun. Nanti panitia akan tutup di dalam doa berkat bagi kita semua. Mari kita saudara hati berdoa-doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kau melihat di hadapan kami anakmu yang telah Engkau kasihi, Benaya yang pada hari ini Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami. Kami mau berdoa secara khusus buat Benaya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami tangan-tangan hamba-Mu supaya menjadi alat-Mu ketika hamba menumpangkan tangan. Biarlah Tuhan yang mengurapi tangan-tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan Benaya ke dalam tangan Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Benaya dengan kesehatan, kekuatan, memberkati dengan hikmat akal budi, memberkati dengan segala karakter yang baik, roh takut akan Tuhan dalam diri anak ini, sehingga hidupnya boleh menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tuanya. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, tanggung jawab besar yang Kau berikan dalam hidupnya, bila diemban dengan begitu baik untuk membentuk dan membawa anaknya kepada takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur luar kasih kemurahan-Mu yang begitu ajaib. Telah menolong kami semua boleh hadir dan menikmati berkat rohani di tempat ini. Dan saat ketika kami mengangkat tangan kami mengakui bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu kami mohon tangan Tuhanlah yang turun atas hidup kami semua, memberkati seluruh sidang jemaat ada, diberkati dalam usaha pekerjaan mereka, diberkatilah atas tubuh mereka, diberi kesehatan, kekuatan, diberkati setiap keluarga mereka, diberkati setiap apa yang menjadi pergumulan di
ada jalan keluar dari Tuhan. Dan kami berdoa hari ini, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan turunlah berkat-Mu atas kami semua. Saudara semua, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Diberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, dan kami akhiri dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Grisi baru makan. Ayo, Kevin makan yang banyak. Ayo Pak Chenli. Yang banyak tuh makannya. Ben nggak makan Ben? Mama tuh. Ayo, selamat makan, selamat makan. Selamat makan, Pak An. Makan yang banyak, Pak An. Iya, tetep. Ayo, selamat makan, Tante. Yang banyak makannya. Ayo, Pak Step. Nambah lagi, Pak Step. Ayo, Miki. Masih banyak, Miki. Yosua. Ada tusuk giginya ada.